Bagaimana perjanjian baru bicara tentang persembahan? Yang menarik kalau nanti teman-teman membaca secara secara cepat di survei perjanjian baru itu tidak ada aturan tentang persembahan. Kalau di perjanjian lama itu kan detail sekali. Ya, detail sekali sampai cara melakukannya bagaimana, berapa jumlahnya, cara menghitungnya seperti apa, itu ada semua. Tetapi di perjanjian baru itu tidak dibicarakan. Tidak ada petunjuk secara khusus bagaimana memberikan persembahan-persembahan tersebut. Kita akan melihat beberapa bagian, baik itu pengajaran Tuhan Yesus di dalam Injil, maupun kemudian pengajaran para rasul di surat-surat penggembalaan yang dikirimkan oleh para rasul itu. Yang pertama kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran Tuhan Yesus yang terkait dengan persembahan persepuluhan. Yang menonjol justru di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus bicara tentang perpuluhan adalah yang menonjol adalah justru kritik ya. Kritik kepada orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama. Tuhan Yesus mengkritik bagaimana mereka memberikan persembahan itu. Contohnya di Matius 23 dikatakan demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang ini, kelompok ini, karena mereka secara formalitas menepati hukum Taurat. Secara nominal, secara aturan mereka taat. Mereka memenuhi semua formalitas untuk memberikan persembahan. Tetapi Tuhan melihat bahwa mereka memberikan itu hanya untuk mentaati aturan. Tetapi tidak dengan hati atau semangat yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan. Yaitu hati yang berbelas kasihan, hati yang adil, hati yang setia. Itu tidak ada. Jadi mereka kayak mesin aja. Yang penting aku sudah memberikan kewajibanku. Dan itu sudah selesai bagi mereka. Dan Tuhan Yesus mengkritik hal itu. Tidak bisa begitu. Ya. Karena bagi Tuhan Yesus yang paling penting justru adalah sikap hati. Sikap hati itu akan menghasilkan sebuah tindakan nyata. Orang bisa melakukan sesuatu secara praktis tanpa hati yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, dia akan menghasilkan buah-buah berupa tindakan-tindakan yang praktis. Kemudian juga ada kritik Tuhan Yesus kepada orang Farisi, kepada para pemuka agama ini, terutama ketika mereka merasa bangga dan merasa benar, karena mereka merasa sudah melakukan aturan-aturan hukum Tuhan. Kita ingat ilustrasinya dari ilustrasi yang sangat terkenal ya, teman-teman tentu ingat perumpamaan tentang bagaimana ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Dan orang Farisi itu dengan bangga berkata kepada Tuhan, aku sudah benar di hadapanmu karena aku sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dan secara spesifik dia menyebutkan, aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dan dia merasa, aku sudah hebat. Aku sudah benar di hadapan Tuhan karena aku sudah melakukan kewajibanku itu. Dan dia kemudian, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku lebih benar daripada mereka. Dan sementara pemungut cukai itu berkata, dia tidak berani menengadah ke langit dan dia berkata, aku ini orang berdosa. Kasihanlah aku. Dan Tuhan berkata bahwa yang dibenarkan oleh Tuhan adalah si pemungut cukai. Sementara orang yang melakukan kewajiban agamanya, yang menepati hukum Taurat sampai detil, tetapi tidak didasari dengan hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, tidak didasari dengan hati yang berbelas kasihan pada orang lain, justru merendahkan orang lain, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, teman-teman, kemudian setelah itu tidak ada lagi pembicaraan tentang persepuluhan itu. Ya. Tuhan Yesus, apakah berarti kemudian Tuhan Yesus itu tidak membatalkan aturan persembahan di perjanjian lama? Ya. Tidak begitu, karena di Matius 5 ayat 17 dan 20 itu dikatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata menggenapi itu memenuhi, tetapi juga bisa berarti menyempurnakannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa aku membatalkan hukum Taurat, tidak. Tapi aku menggenapinya. Aku membawa pemahaman hukum Taurat itu kepada esensi yang sebenarnya. Karena itu Tuhan seringkali konflik dengan orang-orang Farisi ya. Karena Tuhan Yesus dianggap dia melanggar aturan hukum Taurat. Misalnya tentang mencuci tangan sebelum makan, misalnya tentang tidak boleh melakukan sesuatu di hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat. Tuhan ingin
sengaja melakukan itu semua bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menunjukkan bahwa esensi dari perintah Tuhan itu adalah hati yang berbelas kasihan, hati yang murah hati yang adil, hati yang benar, hati yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak sekadar hanya melakukan aturan atau menepati ketentuan yang tertulis di sana. Matius 5 ayat 20, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata demikian, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Teman-teman, padahal ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah kelompok orang yang berusaha melakukan hukum Tuhan atau hukum Taurat itu sampai sedetil mungkin. Karena mereka takut kalau ada yang melanggar, sampai mereka membuat aturan yang sampai detil kecil-kecil sekali supaya memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum Taurat. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa yang kayak gitu itu belum sempurna. Bahkan mengatakan pada murid-muridnya, kalau cara hidupmu, cara beragamamu tidak lebih benar daripada caranya orang Farisi yang sudah sangat ketat itu, maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa bukan masalah melakukan itu dengan detil yang paling penting. Yang lebih benar adalah melakukannya karena didasari oleh sikap hati yang benar. Nah, teman-teman, saya mengajak teman-teman berpikir sebentar. Mungkin teman-teman mungkin kita berpikir begini, di Perjanjian Lama itu aturannya kan banyak sekali. Kalau nanti teman-teman membaca kitab Imamat, ya, itu ada detail sekali aturan-aturan main yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Detail sekali. Soal makan, soal buang air besar pun diurus itu ya. Soal tentang boleh nyukur rambut dengan seperti apa, pakaian, nanam, macam-macam. Pertanyaannya adalah, apakah yang detail-detail itu kemudian diperlukan sekarang, atau itu masihkah itu dikerjakan? Ya, mungkin pertanyaan saya salah ya. Pertanyaan mungkin lebih tepat begini, mengapa di Perjanjian Lama itu kok detail sekali, sementara di Perjanjian Baru seolah-olah sudah tidak dibicarakan lagi, sehingga kemudian ada kesan bahwa semua itu sudah nggak berlaku, termasuk kemudian kita bicara tentang persembahan ya. Tapi kalau kita nanti melihat, teman-teman, kita melihat mengapa Tuhan itu membuat aturan yang begitu banyak dan begitu detil untuk umatnya, itu ada alasannya ya. Kita akan lihat dari Ulangan pasal 26 ayat 16 sampai 19 ya. Ulangan 26 16 sampai 19 ini adalah pidato Musa di bagian akhir sebelum ia meninggalkan bangsa Israel ya, ketika bangsa Israel sudah siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Ulangan 26 16 sampai 19. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dari peraturan ini. Jadi semua peraturan dibacakan, lakukan semua itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu perintahnya. Perintahnya adalah, ini ada hukum Tuhan, ini semua peraturannya, taati itu dengan sungguh-sungguh. Ayat 17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Teman-teman, mengapa ada begitu banyak aturan yang harus ditaati umat Israel? Alasannya oleh karena supaya Tuhan bisa menunjukkan kepada semua bangsa yang lainnya, seperti ini loh model kehidupan umat Allah. Kehidupan mereka dengan mentaati semua aturan itu adalah mencerminkan sifat Allah yang mereka sembah, yang akan membedakan umat Tuhan dari bangsa-bangsa yang lainnya. Inilah model umat, model kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya tidak sekedar mereka mentaati peraturan supaya diberkati, mentaati peraturan supaya tidak dihukum, tetapi lebih besar daripada itu adalah bentuk representasi begini loh hidup umat Tuhan yang setara, yang konsisten dengan sifat-sifat Allah yang mereka sembah. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku.
Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel itu hidup kudus, bukan hanya supaya mereka diberkati atau terhindar dari hukuman, tetapi supaya itu menjadi identitas mereka sebagai umat Allah. Itu adalah representasi dari sifat Allah. Karena aku, Allahmu itu kudus, maka engkau harus kudus. Nah, ketika kita bicara tentang persembahan, kita tadi melihat bahwa persembahan itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hamba Tuhan, untuk mencukupi kebutuhan orang miskin, untuk mencukupi keperluan-keperluan itu. Itu menunjukkan apa? Persembahan itu tidak sekedar terkait dengan bagaimana orang memberikan nominalnya, tetapi itu representasi bahwa saya, umat Tuhan, itu adalah representasi atau cerminan dari Allah saya yang sifatnya adalah murah hati, yang memperhatikan orang miskin, yang memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kemurahan, karena itu Tuhan berkata, tidak ada gunanya kamu memberikan perpuluhan ketika hatimu tidak dipenuhi dengan belas kasihan. Karena sebenarnya persembahan itu adalah representasi dari sifat murah hati, sifat belas kasihan, sifat kemurahan Allah yang kamu sembah. Jadi itu alasannya, ya. Kemudian 1 Petrus kan juga mengatakan begitu, ya. 1 Petrus 1, 15, 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah manggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sehingga pemikirannya adalah di Perjanjian Baru, pemikirannya adalah secara praktis apa yang kita lakukan, aktivitas kita, itu bukan semata-mata hanya melakukan perintah untuk diberkati atau untuk tidak dihukum. Tetapi itu adalah representasi dari sifat-sifat Allah kita yang kita sembah. Kita murah hati. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Kita mengasihi karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Kita concern kepada orang, kita peduli kepada orang. Kenapa? Allah kita itu adalah Allah yang concern dan peduli pada orang. Kita melindungi orang miskin, kita membantu para janda, kita melihara anak yatim dan orang miskin. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah tempat perlindungan bagi mereka. Sehingga ketika kita melakukan persembahan kita, itu kita tidak sekedar sedang melakukan kewajiban agama, tetapi yang lebih lagi, kita sedang mencerminkan sifat Allah itu kepada dunia ini. Aku umat Tuhan, Tuhanku adalah Tuhan yang murah hati. Maka aku murah hati dan bentuknya adalah memberikan persembahan. Nah, itu gagasannya ketika Tuhan Yesus berkata harus lebih benar, yaitu didasari dengan sikap hati yang benar, pemahaman yang benar.